Sekarang dibahas, Bapak Presiden menunjuk saya selaku Mendagri menjadi perwakilan pemerintah. Satu pasal kita perjuangkan betul, yaitu pasal untuk mengakui karakteristik lokal wisdom kebijakan lokal Bali, yaitu budaya, tradisi, dan seni. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Lengkap Pak Menteri. Ya. Yang saya hormati dan saya banggakan sahabat saya, kolega saya Bapak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno, tepuk tangan buat beliau. Bapak Gubernur Bali, Pak Enkoster, beliau ini salah satu gubernur yang paling sering ganggu saya, dalam arti ganggu kerjasama begitu. Ya, sahabat saya yang dekat beserta Ibu. Juga Pak Wagub serta Ibu, rekan-rekan Forkompinda, Ketua DPRD, kemudian Konsul Jenderal yang ada di Bali, para tokoh baik DPR RI, DPD RI, rekan-rekan Bupati, Wali Kota dan segenap Forkompinda, provinsi maupun kabupaten kota, para tokoh-tokoh seniman, tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya sekali lagi selamat malam. Sekali lagi selamat malam. Biar semangat begitu. Karena saya sendiri begitu masuk sini sudah merinding. Udah lama sekali pengen lihat kayak gini gitu loh. Di Bali. Selama ini cuma online saja, Zoom meeting saja. Hari ini adalah hari yang monumental. Malam ini adalah malam yang monumental. Karena Bali adalah seperti Bali sebelum pandemi. Ya. Dan kita akan menyaksikan, mengikuti kegiatan pegelaran seni budaya Bali selama hampir 1 bulan. Yang dimulai start pada hari ini ya. Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Gubernur dan seluruh jajarannya. Ya, Pak Gubernur ini termasuk orang yang saya anggap berani, selalu berani. Ketika terjadi pandemi COVID, kita semua lagi bingung, seluruh dunia juga bingung, seluruh kepala negara juga bingung, harus menghadapi 2 persoalan. 1 persoalan mengendalikan pandemi, 2 harus membangkitkan ekonominya tetap survive. Dan inilah pengalaman pertama kita menghadapi krisis kesehatan yang magnitudenya seluas pandemi COVID-19. Dalam berbagai kesempatan saya menyampaikan, pandemi COVID-19 adalah pandemi krisis kesehatan yang terbesar dalam sejarah umat manusia semenjak manusia ada. Ada pandemi-pandemi sebelumnya yang besar-besar. Misalnya pandemi Black Death abad 14, 70 juta jiwa meninggal di Eropa dan Asia Tengah. Tapi terjadinya Eropa dan Asia Tengah akibat urin tikus. Kemudian yang terakhir lebih kurang 100 tahun yang lalu, 1917-1920, Spanish flu yang kita kenal sekarang sebagai flu, influenza. Dulu mematikan selama hampir 4 tahun, 70 juta jiwa lebih. Eropa, Amerika, dan lain-lain. Tidak seluruh dunia. Kali ini tidak ada satupun negara yang lolos dari pandemi COVID-19. Dan sehingga semua menghadapi persoalan yang sama. Untuk Indonesia sendiri, inilah krisis kesehatan yang pertama kali yang terbesar dari tahun 1945. Seluruh kepala daerah menghadapi persoalan yang sama semua. Tapi kita bersyukur kita sudah bisa melaluinya. Mudah-mudahan semua makin bisa terkendali. Amin. Dan saya tahu setiap minggu Pak Gubernur Zoom meeting dengan kita, dipimpin oleh Bapak Luhut Panjaitan.
yang bertanggung jawab Jawa Bali, Bapak Presiden setiap Senin selalu rapat pengendalian pandemi COVID dan ekonomi. Selalu kita catat dalam pikiran saya, Pak Gubernur ini berani sekali gitu loh. Kenapa? Begitu kemudian kita mulai program vaksinasi, semua akan dibagi vaksin. Beliau minta paling banyak. Sanggup kira-kira dihabiskan nggak? Pertanyaannya itu, kalau minta banyak, ya. Tapi mampu nggak untuk kira-kira mengeksekusinya, menyuntik warganya, mengajak warganya untuk mau disuntik? Gak gampang. Tapi beliau berani ngomong, berani berbuat. Ternyata dengan sistem banjarnya, dan kemudian masyarakat Bali itu memang masyarakat yang taat akan hukum, mengerti apa yang harus dikerjakan ya. Kegotong royongannya luar biasa. Dengan membuat kalau di negara-negara lain, di Amerika, di Eropa, dia membuat vaksinasi center, pusat vaksinasi. Di lapangan, lain-lain. Ini tidak. Di Bali bukan itu nomor satu. Di Bali adalah basisnya banjar. Di tiap banjar punya aula hall. Di situ kemudian dikirim vaksinnya, dikirim tenaga kesehatannya, dan masyarakat itu dipimpin oleh kepala banjarnya yang cuma 400-500 orang, diajak ke sana. Maka kecepatan vaksinasi di Bali, kecepatannya tertinggi di Indonesia. Bahkan tidak berlebihan kalau saya sampaikan, mungkin salah satu yang kecepatannya tertinggi di dunia. Betul. Untuk penduduk sebanyak Bali 4-5 juta orang, dengan cepat hampir mencapai 90% dalam waktu yang singkat, itu luar biasa. Sehingga saat itu saya sebagai Menteri Dalam Negeri, saya minta seluruh daerah, dalam briefing dan seluruh kepala daerah, saya sampaikan tiru Provinsi Bali karena berbasis banjar. Kalau vaksinasi center, ada orang-orang datang kadang-kadang nggak ngerti. Basis banjar, jadi kearifan lokal. Masyarakat diajak oleh kepala banjarnya masing-masing. Ada beberapa daerah yang meniru. Saya tahu, saya nggak mau sebutkan. Dan kecepatan mereka meningkat. Oleh karena itu, salah satu yang saya angkat, Pak Gubernur saya anggap berani di sana. Berani minta vaksin, berani menyelesaikan. Yang lain beliau juga, ya bahkan tadi beliau sampaikan, Bali itu kecepatannya tercepat, boosternya pun tercepat lagi. Yang ketiga, satu-satunya daerah yang bisa di atas 70% baru Bali saat ini. Ya. Sehingga situasi COVID melandai. Dan kemudian ada lagi, beliau begitu rapat-rapat, sudahlah Pak, itu karantina yang 14 hari itu bikin 7 hari. Tapi resiko nanti gimana kalau meledak? Saya tanggung jawab, kata beliau gitu. 7 hari Pak. Jadikan Bali sebagai model untuk bagian Indonesia lainnya. Dari 14 hari, terapkan dulu 7 hari di Bali. Kita terapkan di Bali. Bali adalah daerah pertama kali menerapkan karantina 7 hari. Dan beliau mempersiapkan itu semua. Semua dengan kalkulasi. Saya tahu, bukan hanya berani. Kalkulasi, dihitung. Dan di-manage dengan baik. Dan begitu Bali kemudian di karantina 7 hari ternyata aman-aman landai-landai, daerah lain baru diikutkan semua. Nah, begitu terjadi kemudian tidak ada karantina lagi, beliau lagi punya ide. Bali siap Pak untuk tidak melakukan karantina. Yakin aman? Yakin. Kami melakukan survei antibody. Oke. Kemudian diterapkan Bali pertama kali tanpa karantina. Yang lain tetap karantina 7 hari. Begitu kemudian kita lihat Bali 2-3 minggu, sebulan landai-landai, wah ini sukses. Baru yang daerah lain kita copy, niru Bali lagi gitu. Ya. Terlalu panjang nanti kalau saya sampaikan, tapi yang terakhir ini yang terakhir ini aja. Ini belum banyak daerah yang berani menyelenggarakan kegiatan kolosal. Kolosal. Ya, Lebaran kemarin adalah contoh ya. Itu keberanian pemerintah pusat, saya lihat tuh. Keberanian Bapak Jokowi ngambil langkah karena data dan terkendali. Tapi di Bali, Pak Gubernur begitu saya lihat undangan kolosal ini, pawai, acara malam ini,
tahu kita ada yang pakai masker dan tidak. Tapi beliau sudah hitung boosternya udah 70%. Sehingga beliau berani untuk melakukan pesta kesenian Bali yang ke-44 ini tidak lagi online, hybrid, tapi langsung in person physical, ya langsung. Kolosal. Tadi siang tuh nggak main-main tuh kolosalnya. Iya, panjang sekali. Tapi saya memberikan apresiasi pada Bapak Gubernur. Apalagi tema yang diangkat, tadi saya tanya temanya siapa yang tentukan tuh Pak? Mengenai Danau Kerti ini, pemulihan terhadap air, karena pas sekali memang. Kenapa? Karena pas tadi mau hujan saya pikir itu. Iya, saya pikir ini kalau pas ini selesai acara pawai, pas hujan memang betul ini Danau Kerti ini. Tapi rupanya itu keberanian lagi. Kehebatannya Pak Gubernur, gimana kalau hujan, kan bubar itu acara. Tapi rupanya nggak tahu. Ini apa, saya bilang Pak Gubernur, kayaknya pilkada itu kecil buat Pak Gubernur. Kenapa? Hujan aja bisa diatur itu, gak turun-turun. Malam ini juga kita lihat di bulan kan. Tadi beliau bilang, Pak bulan aman tuh, ada bulan. Saya bilang tadi gak ada bintangnya. Artinya hanya di sekitar bulan itu aja yang gak tertutup awan. Tempat yang lain mungkin tutup awan. Ya mudah-mudahan kita gak hujan. Kalau hujan kita anggap bahwa itu memang Tuhan meminta kita untuk memuliakan air gitu. Jadi kita harus bertahan. Teman sekalian, saya hadir di sini mewakili Bapak Presiden, Wakil Presiden. Sedianya beliau berdua, salah satu yang akan hadir. Tapi ada tugas-tugas negara yang harus dikerjakan oleh beliau-beliau, sehingga beliau menugaskan kami, Menteri Dalam Negeri untuk hadir, dan juga Bapak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif untuk hadir di tempat ini. Tanpa bermaksud untuk mengecilkan acara yang tidak. Beliau sangat memberikan apresiasi atas acara ini. Dan tentu atas nama beliau kami juga menyampaikan apresiasi yang tinggi. Kita rindu suasana seperti ini di Bali. Rindu untuk melihat keindahan seni di Bali. Karena memang kalau menurut saya Bali itu hebat karena seni budayanya. Ya. Tadi saya diskusi banyak dengan Bapak Gubernur, dengan juga dengan Bapak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif. Pak Menpar Ekonomi Kreatif pasti lebih tahu daripada saya. Beliau jalannya lebih banyak. Kalau kita bicara gunung, banyak daerah lain yang punya gunung yang indah-indah. Kalau bicara pantai, banyak daerah lain, negara lain punya pantai yang indah-indah. Kalau kita bicara mengenai misalnya fasilitas, misalnya hotel, bintang 4, bintang 5, banyak negara lain yang punya bintang 6, bintang 7 di daerah-daerah wisata yang lain. Tapi yang mereka tidak punyai adalah budaya, seni, yang budaya dan seni itu bukan untuk turisme, tapi memang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Bali. Itu kelebihannya. Bagi bapak-bapak yang pernah misalnya ke Hawaii, punya pantai yang sangat bagus, namanya Waikiki. Putih, bersih, hotelnya bintang-bintang 5 semua ada di situ. Indah. Ada gunungnya dikit namanya Diamond Head di sana. Ada lagi pegunungan seperti Jurassic Park. Kalau bicara surfing, dia punya tempat namanya Giant Wave. Ombak yang tingginya bisa sampai 10 meter. Destinasi surfing dunia. Tapi mereka kehilangan budaya. Kenapa? Dulu tarian budaya hula-hula. Tahu kan hula-hula yang joget-joget itu? Hula-hula, kemudian musik yang Hawaiian. Kalau kita ada Hawaiian senior itu adalah bagian dari part of life. Tapi kemudian ketika terjadi modernisasi, high-rise building, jalan tol kemana-kemari segala macam, masyarakatnya larut, budaya yang tergerus. Dan kalau ingin menonton hula-hula, kita datang ke hotel ketika diundang. Nah di Bali tidak. Bali
Seni adalah bagian dari aliran darah orang-orang Bali. Ya, seni patung, seni lukis, seni berpakaian. Tadi kalau kita melihat betapa kayanya pada saat pawai tadi, saya merinding. Betapa kayanya Bali. Itu menurut gubernur masih banyak yang tersimpan, yang belum dieksploitasi. Sampai tadi saya pikir juga ada kucing tadi. Ada dua pendapat saya tadi Pak Gub. Jujur aja, kalau Pak Gub bilang dia adalah mungkin pengen menjadi penonton yang baik, nggak sabar. Enggak, pendapat saya. Yang pertama mungkin jangan-jangan sudah dilatih juga. Dia pengen untuk apa namanya itu nari sini. Cuma Pak Gub ngomong terlalu lama gitu loh. Tadi Pak Sandi ada kucing Pak Sandi. Muter balik. Saya bilang kucing aja punya darah seni nih. Apalagi orangnya. Nah, tadi saya sudah sampaikan juga tema juga bagus. Temanya kali ini mengenai air. Tadi saya sudah sampaikan siang tadi. Air sebagai sumber kehidupan. Yes, betul. Karena dari dalam tubuh kita sendiri, kita nggak akan bisa hidup tanpa air. Kalau 7 hari puasa kita masih kuat. 1 hari nggak minum, susah kita. Sama tadi saya sampaikan berdasarkan literatur, tubuh kita ini 55 sampai 60% itu adalah air. Cuma saya lihat agak aneh. Saya baca tadi, nanti Google aja di Wikipedia. Itu wanita 55% tubuhnya terdiri air, laki-laki 60%. Kok beda ya dalam hati saya? Di bawah saya baca lagi, karena wanita lebih banyak lemaknya daripada laki-laki. Itu kata Wikipedia, bukan kata saya itu. Ya. Jadi kalau nggak ada air, ya kita tewas, wafat. Air menjadi sumber untuk tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Sekira banyak sekali. Tapi saya tadi sudah sampaikan satu hal penting. Air, kalau kita nggak muliakan, nggak kita rawat maksudnya, dia juga akan bisa menjadi musuh kita. Air yang kotor, selokan, pusat nyamuk, demam berdarah, dan lain-lain. Bakteri, virus. Air kalau nggak dikelola lingkungan banjir bandang, menghancurkan dia. Kemudian belum lagi kita lihat peristiwa-peristiwa tsunami, bukan lagi skalanya 10, 20, ratusan ribu orang meninggal karena air. Oleh karena itu pemulihan terhadap air, perawatan terhadap air itu adalah benar. Maka tema yang diangkat kali ini mengenai air dengan maksud semua yang terkait dalam pesta kesenian ini berpikir bagaimana agar semua karya seninya terkait dengan air. Itu bagus. Cuma tadi saya mikir Pak, kalau nanti ada hujan, terakhir kalau nggak ada apa nama itu, tadi hujan turun, berarti benar air. Karena apa? Kalau ada tadi yang pawai-pawai nggak ada ngangkat tema air, dia kena air semua. Jadi sudah betul temanya, kalau ada hujan tadi, betul temanya adalah air gitu loh. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, saya kira kita sudah tahu bahwa Bali, saya membuat terminologi yang lain, Bali adalah Indonesia dan Indonesia adalah Bali. Maksudnya Bali adalah bagian Indonesia. Tapi ketika kita bicara pariwisata, Indonesia adalah Bali. Indonesia. Ada namanya political capital, ibu kota politik. Seperti misalnya Washington DC lah ibu kota politik. New York menjadi ibu kota ekonominya, terpisah. Indonesia tidak. Politik dan ekonomi ibu kotanya di Jakarta sekarang. Tapi kalau ada ibu kota Nusantara nanti di Kalimantan Timur, ibu kota politiknya adalah di IKN itu. Politik berpusat di sana. Jakarta menjadi ibu kota ekonomi. Tapi jangan lupakan, ada satu lagi yang penting, yang lain juga boleh tambah. Bagi saya penting, dan ini fakta, yaitu ibu kota pariwisata, ibu kota
tourism capital Indonesia adalah Bali. Silakan datang ke luar negeri, Pak Sandi paham betul. Tanya Bali Indonesia, orang taunya Bali. Saya waktu sekolah di sana dulu di Inggris, ditanya, where are you from, Tito? Saya bilang, I'm from Indonesia. Where is Indonesia? Well, it is located in Southeast Asia. Which one? Which part is from Singapore? Between Singapore and Australia. As far as we know, between Singapore and Australia only water. Aduh, saya bilang we have got 17,000 island. Tanya lagi, how far is it from Bali? Mati lagi saya bilang itu. Berapa jauh dari Bali Indonesia itu? Mati. Itu kenyataan memang betul. Nah, artinya apa? Kalau saya nggak tahu, mungkin Menteri Pariwisata yang hafal datanya. Berapa banyak turis asing yang datang ke Bali sama destinasi wisata Indonesia lainnya. Jakarta, Bogor, Labuan Bajo, Sulawesi Utara, dan lain-lain. Kalau saya, hipotesis saya meyakini lebih banyak turis-turis asing yang datang ke Bali dibanding daerah lain Indonesia. Ya, sehingga dia menjadi tourism capital. Dari kemudian Bali menjadi hub untuk turisme pariwisata. Dari orang dari luar negeri datang ke Bali, dari Bali baru mereka jumping ke tempat-tempat lain, entah ke Labuan Bajo, ke Lombok, ke Toraja dan lain-lain. Mohon maaf tambah mengecilkan arti daerah lain, tapi ini hipotesis saya. Nah, demikian pentingnya Bali menjadi bagian Indonesia. Bahkan saya sampaikan Bali not only part of Indonesia, Bali for Indonesia. Bali is the world is Bali. Bali adalah bagian dunia, ya. Tapi ketika kita bicara pariwisata dunia, Bali, Ubud pernah menjadi salah satu destinasi nomor 1 di dunia. Jadi pariwisata dunia tanpa Bali hambar. Betul. Dan kunci kekuatan Bali itu adalah sekali lagi budayanya. Ada turis, nggak ada turis, ritual budaya tetap jalan terus. Yang dianggap turis mungkin bagian dari untuk menarik turis. No, bukan. Nah, Bapak sekalian, kita sebentar lagi ada G20 dan ini lagi. Sebetulnya di Jakarta sudah membicarakan summitnya di mana. Ada opsi di Jakarta. Ada opsi di daerah lain saya nggak mau sebutkan yang bukan Bali. Tapi setelah dicoba lagi, dihitung lagi, kemudian pernah Labuan Bajo juga dijadikan target untuk summitnya. Tapi setelah dihitung lagi, yang paling siap balik ke bandar lagi, Bali lagi summitnya. Betul, karena ada enclave yang namanya Nusa Dua itu betul-betul luar biasa. Itu one route system betul itu, one stop shopping. Ada untuk MICE, saya kira sulit lah. Saya pernah ngadakan, Pak Gubernur masih ingat, mungkin 2016 Interpol Conference 163 negara. Kalau yang datang belasan ribu. Yang datang kalau sudah kata-kata Bali acaranya, itu yang datang itu bukan yang pesertanya aja. Semua ngajak keluarganya, istrinya, anaknya, saudaranya, teman-temannya, dia ajak semua ke sini. Kenapa? Mereka mau berlibur juga gitu. Itulah dipikir mereka gitu. Ya. Cuma nanti mungkin satu dipikirkan, satu ide aja nih Pak. Mohon maaf kalau ada waktunya, minta waktu dikit. Coachingnya kan belum datang nih. Kalau ada coaching saya berhenti. Ini hanya sekedar ide aja. Mungkin Pak Menparekraf juga bisa. Saya pada waktu datang ke Hawaii, ikut acara conference di sana. Namanya Asian Crimes, gitulah, waktu saya polisi kan. Begitu saya datang dengan suit yang bagus, jas rapi, kemudian pakai dasi, masuk ke ruang conference. Begitu duduk, saya lihat kiri kanan. Kok yang pakai jas saya sendiri?
Yang lain pakai sendal, pakai celana pendek, pakai baju Hawaii itu yang bebas itu, yang indah-indah warna-warni itu, bunga-bunga segala macam. Saya tanya, jangan-jangan saya salah masuk ruangan ini. Iya, ini acara Asian Crime Conference. Iya betul. Bapak polisi. Iya betul. Ini orang Amerika nih. Saya bilang, kenapa pakainya seperti ini? Dia bilang, wah, kita kalau lagi ke Hawaii, kita mau melakukan bundago. Istilah mereka bundago. Bundago itu apa? Itu slang. Bundago itu artinya kerja sambil liburan. Jadi kalau ketika mereka akan melakukan ada kegiatan seminar, conference di Hawaii, pakaian mereka bebas. Mau pakai celana pendek kek, mau pakai singlet kek, segala macam. Oh gitu. Saya langsung pelan-pelan dasi saya pelan-pelan masuk, gulung tas. Iya, setelah itu pelan-pelan lagi ada pembicaraan, jas saya gulung masuk tas gitu. Besoknya saya sudah pakai celana pendek juga, pakai sendal, pakai kaos, sudah nonton gitu. Nah ini kira-kira mungkin perlu pemikiran seperti itu, sehingga orang berpikir kalau ke Bali dalam rangka seminar, conference, berarti berlibur, tapi sambil bekerja gitu. Yang terakhir, harapan kami Bapak, ya yang pertama tolong betul, sekali lagi, Bali ini adalah aset bangsa kita. Indonesia is Bali, itu real. Oleh karena itu tolong kita sama-sama jaga Bali. Turis tolong perlakukan like a king. Kalau pembeli adalah raja, turis is the king. Jaga kenyamanan mereka, privacy mereka. Makanya saya begitu ada baca berita di Kute, saya tahu Pak Menpar juga langsung reaksi. Di Kute ada yang merasa terganggu dan lain-lain. Saya segera telepon Pak Gubernur Bali, Pak Gub, nanti kita kehilangan market yang begini-begini nih. Kecil tapi itu viral akan jadi masalah. Mungkin juga rekan-rekan ASN, aparatur sipil negara, TNI, Polri, tolong mindsetnya sama semua. Kalau udah berpikir tentang Bali, tourism, ya, turis is the king. Tapi mereka harus comply kepada rule of law kita, apapun juga. Jangan dia seenaknya, harus. Tapi kita sopan, jangan diganggu. Karena orang berlibur itu privacy dan kenyamanan. Kemudian yang kedua adalah persamaan servis. Jangan sampai ada persamaan servis antara, mohon maaf, karena perbedaan ras dan lain-lain. Sehingga warga yang domestik menjadi second class. Pandemi COVID-19 kemarin menjadi salah satu fakta, bukti bahwa ketika semua turis asing tidak ada, Bali masih bisa survive didukung oleh turis domestik. Oleh karena itu, berikan perlakuan yang sama antara siapapun turis tanpa melihat ras ataupun apapun juga latar belakangnya. Kemudian yang ketiga, pandemi kemarin juga menjadi pelajaran bagi kita. Bali sangat tergantung kepada revenue pariwisata. Ketika pariwisata tertekan, dampaknya luar biasa. Tadi minus 9%. Ketika daerah-daerah lain tidak ada yang mencapai minus 9%. Bali terpukul sekali. Kita semua tahu. Oleh karena itu perlu semua stakeholder di Bali berpikir untuk mencari alternatif revenue yang lain. Ini kasus Sri Lanka yang menjadi contoh. Revenue utamanya cuma dua. Agriculture dari teh, kokoa dan lain-lain. Yang kedua adalah tourism. Sumber devisanya lah itu. Ketika kemudian pandemi COVID terhambat semua, ekspor juga kurang, mereka kemudian tidak cukup devisa, krisis keamanan, dan kemudian krisis pangan, keamanan, sekarang krisis politik. Yang terakhir, mungkin kita tahu bahwa kekuatan utama Bali bukan nature-nya, tapi adalah dari seni budayanya yang luar biasa, yang terus-menerus diregenerasikan. Tadi kita lihat anak-anak tadi, mereka anak-anak SD, mereka sudah belajar tari Bali dan itu gak gampang.
Di tempat lain mungkin sudah anak mudanya nggak mau lagi tari yang gitu, tari-tari modern. Nah, oleh karena itu mungkin untuk menjaga seni dan budaya ini, saya sudah nyampaikan di tingkat nasional. Saat ini pembahasan undang-undang tentang provinsi, termasuk Provinsi Bali. Karena undang-undang yang sekarang melandasi Provinsi Bali, undang-undang lama, yang namanya Undang-Undang untuk Provinsi Bali Nusra, Bali, NTB, NTT. Ketika ini pecah provinsi ini, maka setiap provinsi harus satu undang-undang. Sekarang dibahas, Bapak Presiden menunjuk saya selaku Mendagri menjadi perwakilan pemerintah. Satu pasal kita perjuangkan betul, yaitu pasal untuk mengakui karakteristik lokal wisdom, kebijakan lokal Bali, yaitu budaya, tradisi, dan seni. Ya, sehingga secara nasional, apapun kebijakan nasional, semua terproteksi Bali, budaya, seni, dan tradisinya. Tidak tergerus modernisasi seperti di Hawaii, tidak tergerus oleh kebijakan pemerintah pusat yang mungkin tidak friendly kepada tradisi, budaya, seni masyarakat setempat. Namun, nggak ada salahnya Pak Gubernur, rekan-rekan Bupati untuk menjaga buat platform dasar hukum, mungkin peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati wali kota, di mana budaya seni masuk di dalam peraturan itu yang harus dilestarikan, sehingga akan dalam pembuatan APBD, program dan anggaran semua diprogramkan dan kemudian dianggarkan, sehingga para penggiat budaya, seni dan lain-lain mereka terlindungi dan seni budaya Bali akan terus berlanjut. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf terlalu lama. Tapi ya tadi kucingnya belum lewat juga. Tapi saya akhiri sebelum nanti dia lewat. Sekian, terima kasih. Matur suksma. Semoga Sang Hyang Widiwasa memberikan yang terbaik kepada kita semua. Om Santi 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 Om.